Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pelajaran kita kali ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan kalian isi daftar hadir kalian lewat Google Form yang Bapak berikan berikut ini. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mencoba menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan pada model matematika suatu program linier. Nilai optimum suatu fungsi tujuan dapat berupa nilai maksimum maupun nilai minimum. Cara menentukan nilai optimum bisa menggunakan metode uji titik sudut maupun metode garis selidik. Pada pertemuan ini, metode yang digunakan adalah metode uji titik sudut. Langkah-langkah menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan pada model matematika adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah model matematikanya, yaitu fungsi kendala dan fungsi tujuan. Yang kedua, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari fungsi kendala yang diperoleh. Yang ketiga, tentukan titik-titik sudut yang terletak pada grafik himpunan penyelesaian. Keempat, hitunglah fungsi tujuannya dengan memasukkan nilai pada titik-titik sudut ke fungsi tujuan. Dan yang kelima, tentukan nilai optimumnya, maksimum ataukah minimum. Berikut ini adalah contoh cara menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan pada model matematika. Seorang ibu mempunyai 4 kg tepung terigu dan 2,4 kg mentega, ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Satu donat membutuhkan 80 gram terigu dan 40 gram mentega, dan satu roti membutuhkan 80 gram terigu dan 60 gram mentega. Keuntungan penjualan satu donat adalah Rp1.500 dan keuntungan satu roti adalah Rp2.000. Tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh ibu tersebut dan berapa jumlah donat dan roti yang sebaiknya dibuat. Langkah pertama adalah membuat model matematika. Permasalahan di atas dapat kita ubah ke dalam bentuk tabel sebagaimana terpampang dalam tabel berikut. Misalkan banyaknya donat adalah X dan banyaknya roti adalah Y, maka permasalahan di atas dapat kita ubah menjadi suatu fungsi kendala sebagaimana tertera pada gambar berikut. Keuntungan yang diharapkan adalah keuntungan maksimum, sehingga fungsi tujuannya adalah maksimumkan fx, y sama dengan 1500x ditambah 2000y. Dengan demikian, model matematika dari permasalahan di atas adalah yang pertama, fungsi kendala X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 50. 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 120. X lebih dari atau sama dengan 0
dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Berikutnya adalah fungsi tujuan, yaitu maksimumkan fx, y sama dengan 1500x ditambah 2000y. Langkah kedua adalah menggambar grafik himpunan penyelesaian. Ada 4 pertidaksamaan linier pada fungsi kendala, sehingga nanti akan ada irisan dari 4 daerah himpunan penyelesaian. Yang pertama, untuk X ditambah Y kurang dari sama dengan 0. Kita cari titik potong terhadap sumbu X, yaitu ketika Y sama dengan 0. Maka titik potong terhadap sumbu X adalah 50,0. Titik potong terhadap sumbu Y ketika X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan 50, sehingga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,50. Selanjutnya kita uji titik 0,0 ke X plus Y kurang dari atau sama dengan 50. Maka diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan 50 adalah pernyataan yang benar, sehingga daerah yang meliputi titik 0,0 diarsir. Pertidaksamaan linier yang kedua adalah 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 120. Maka titik potong terhadap sumbu X ketika Y sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 60, sehingga titik potong terhadap sumbu X adalah 60,0. Titik potong terhadap sumbu Y ketika X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan 40, sehingga titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,40. Selanjutnya kita uji titik 0,0 ke 2x plus 3y kurang dari atau sama dengan 120. Maka diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan 120 adalah pernyataan yang benar, sehingga daerah yang meliputi titik 0,0 diarsir. Pertidaksamaan linier yang ketiga adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Maka daerah yang diarsir adalah daerah di sebelah kanan sumbu Y. Pertidaksamaan linier yang keempat adalah Y lebih dari atau sama dengan 0. Maka daerah yang diarsir adalah daerah di sebelah atas sumbu X. Dengan demikian, daerah himpunan penyelesaiannya adalah sebagaimana digambarkan pada grafik berikut. Langkah ketiga adalah menentukan titik-titik sudut pada grafik himpunan penyelesaian. Pada gambar tampak bahwa ada 4 titik sudut, yaitu titik O, koordinatnya adalah 0,0. Titik A, koordinatnya adalah 0,40. Titik C, koordinatnya adalah 50,0. Titik B adalah perpotongan garis X plus Y sama dengan 50 dengan garis 2X plus 3Y sama dengan 120. Titik ini dapat dicari koordinatnya dengan menggunakan metode eliminasi, sehingga
koordinat dari titik B adalah 30,20. Langkah keempat adalah menentukan nilai fungsi tujuan, yaitu memasukkan nilai X dan Y dari titik-titik sudut ke dalam fungsi tujuan fx, y. Ada baiknya langkah ini kita masukkan ke dalam suatu tabel. Untuk titik O 0,0 diperoleh bahwa fungsi tujuannya adalah 1500 kali 0 ditambah 2000 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Untuk titik A 0,40 diperoleh fungsi tujuannya bernilai 1500 kali 0 ditambah 2000 kali 40 sama dengan 0 ditambah 80.000 sama dengan 80.000. Untuk titik B 30,20 nilai dari fungsi tujuannya adalah 1500 kali 30 ditambah 2000 kali 20 sama dengan 45.000 ditambah 40.000 sama dengan 85.000. Untuk titik C 50,0 maka nilai dari fungsi tujuannya adalah 1500 kali 50 ditambah 2000 kali 0 sama dengan 75.000 ditambah 0 sama dengan 75.000. Langkah kelima adalah menentukan nilai optimum. Langkah ini diperoleh dengan membandingkan nilai-nilai pada tabel yang telah kita buat di langkah keempat. Berdasarkan tabel diperoleh bahwa nilai fx, y terbesar adalah 85.000 pada saat berada di titik B 30,20. Dengan demikian, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp85.000 dengan membuat donat sebanyak 30 buah dan roti sebanyak 20 buah. Anak-anakku sekalian, bagaimana penjelasannya? Mudah dipahami bukan? Jika belum paham, silahkan tanyakan atau diskusikan dengan teman-teman. Jangan lupa, banyaklah berlatih soal. Marilah pelajaran kita kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.